Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Rindu cuma saja kita mau angkat tangan katakan. Kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Saya persilakan pada hambanya. Dan ku ingin mengenalmu lagi Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu, kami dapat membaca firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan bawakan satu renungan firman Tuhan dengan tema Ajar Kami Berdoa Menghadapi Keputusan Sulit. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini banyak hal
kita alami. Setiap manusia pasti pernah mengalami dan bahkan mungkin sering kita harus menghadapi hal-hal atau keadaan yang sulit. Dan pada saat kita menghadapi keadaan yang sulit, terkadang kita bingung untuk mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Firman Tuhan mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus berdasarkan oleh hikmat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apakah berdasarkan hikmat atau pengalaman kita pada saat kita menghadapi keadaan yang sangat sulit yang harus kita ambil keputusan? Dalam hal ini, saya akan ambil satu kisah, yaitu kisah Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Diberitahukanlah kepada Daud begini: ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang keempat, lalu bertanyalah pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang kelima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam kisah Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu Daud mengalami satu hal atau satu kesulitan dalam satu masalah, Daud untuk mengambil keputusannya, dia bertanya kepada Tuhan. Dia berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Apakah hal itu kita juga lakukan kalau pada saat kita mengalami kesulitan atau pada saat kita menghadapi masalah atau menghadapi keputusan yang sulit? Apakah itu keputusan keluarga, apakah itu keputusan pekerjaan, apakah itu keputusan perusahaan dan sebagainya? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan seperti Daud bertanya kepada Tuhan? Ada perbedaan, saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, antara hikmat dan pengalaman. Kita akan belajar pada hari ini tentang hikmat dan pengalaman kita. Hikmat, apa itu hikmat? Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu kita minta kepada Tuhan. Hikmat itu kita dapatkan dengan berdoa, minta petunjuk Tuhan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 2, disitu dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah, itu dapat hikmat. Daud minta hikmat dan hikmat dari Tuhan, dan Tuhan memberi jawaban untuk pergi mengalahkan orang Filistin.
dan menyelamatkan kota Kehila. Nah, apa perbedaan antara hikmat dan pengalaman kita? Hikmat Tuhan adalah bersifat optimis, Bapak Ibu ya. Hikmat Tuhan adalah optimis. Dan apa pengalaman kita atau apakah hikmat manusia atau yang disebut kita pengalaman kita? Pengalaman kita menurut situasi dan kondisi, Bapak Ibu ya. Pengalaman kita itu berdasarkan menurut situasi dan kondisi kita. Dalam 1 Samuel 23 ayat 3 dikatakan, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Nah, jadi di sini jelas katakan bahwa pengalaman kita sifatnya pesimis. Jadi perbedaan antara hikmat dan pengalaman kita. Hikmat Tuhan sifatnya optimis, pengalaman kita sifatnya pesimis. Apakah kita mengambil keputusan sulit berdasarkan hikmat atau pengalaman? Nah, ini satu pertanyaan ya yang harus kita jawab. Jawabnya ada di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ayat 5, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah berdasarkan kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat yang ke-6, pasal 3 ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jelas ya Bapak Ibu, disitu dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita lanjut. Apa pentingnya kita berdoa sebelum mengambil keputusan? Pentingnya kita berdoa sebelum mengambil keputusan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kisah waktu Daud merebut kota Kehila tadi sudah kita baca dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5. Daud selalu bertanya kepada Tuhan pada saat hendak mengambil keputusan, sehingga Tuhan sangat menyayangi Daud. Dalam kitab Mazmur terlebih, di situ Mazmur Daud banyak ayat-ayat bagaimana Tuhan sangat menyayangi Daud. Kenapa hal itu terjadi? Karena Daud selalu bertanya pada Tuhan pada saat dia hendak mengambil keputusan. Dia tidak selonong boy, ya Bapak Ibu yang ke dalam Tuhan, tapi dia bertanya terlebih dahulu apa yang sebaiknya dia lakukan. Dan dia tidak bertanya kepada orang-orang, tapi dia bertanya langsung kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Demikian juga pada saat Raja Saul mendengar kabar bahwa Daud ada di kota Kehila, maka Raja Saul menyuruh tentaranya untuk mengepung kota Kehila. Daud mendengar kabar dari mata-matanya bahwa Saul akan memusnahkan kota Kehila. Maka di saat menghadapi hal yang sulit, Daud bertanya pada Tuhan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 13. Ayat 10 berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Ayat yang ke-11, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang tadi dengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Ayat yang ke-12, kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan,
akan mereka serahkan. Setelah Daud mengetahui bahwa Tuhan mengatakan bahwa akan mereka serahkan atau Daud akan diserahkan kepada Saul, ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka pergi. Mereka dapat pergi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, Daud menerima petunjuk Tuhan waktu dia harus menyerang kota Kehila. Walaupun kota Kehila pasukannya kuat dan sebagainya, dia karena diperintah oleh Tuhan dan Tuhan menyerahkan kota Kehila ke dalam tangan Daud, Daud melakukannya itu. Tapi pada saat Saul mau menangkap Daud di kota Kehila, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya, apakah Saul akan menangkap dia? Kasarnya ya. Apakah katanya Daud atau warga kota Kehila itu akan menyerahkan Daud kepada Saul? Tuhan jawabnya apa? Akan mereka serahkan. Jadi ini hal yang mungkin bagi Daud sulit ya. Pertama, dia ditolong oleh Tuhan, tapi sekarang malah Tuhan menyuruh dia untuk lari, untuk pergi, untuk menghindar. Nah, Bapak Ibu, kadang kita tidak bisa menerima ya. Kadang kita maunya enak selamanya dari Tuhan. Kadang kita maunya baik aja dari Tuhan. Pada saat kita diberi Tuhan hal yang tidak baik, kita malah bertanya-tanya, apakah ini dari Tuhan, apakah ini, dan sebagainya. Tapi ingat, Daud bertanya kepada Tuhan dan jawaban Tuhan itu tidak baik, dia lakukan. Dia mentaati akan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-13 tadi kita baca, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Mereka menyelamatkan diri. Karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan Daud kalau Daud masih ada di kota Kehila. Nah, inilah hal yang luar biasa ya yang kita dapatkan dari Daud. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 8 sampai 8. Di sini Yakobus memberikan pengertian kepada jemaat waktu itu. Di situ dikatakan, katanya dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal ini akan diberikan kepadanya. Jadi kalau di antara Bapak, Ibu, atau saya merasa kekurangan hikmat, hendaklah kita memintanya kepada Allah. Karena Allah akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ayat yang ke-6, hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, hal ini juga Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kepada kita. Kalau kita mau minta hikmat kepada Tuhan, hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat-ayat ini menceritakan, ayat-ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, hendaklah kita memintanya dalam iman, dan jangan sama sekali jangan bimbang. Kita minta sesuatu dari Tuhan, jangan sekali-kali kita bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diobang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Di ayat yang ke-8 di situ lebih jelas lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Benar kan Bapak Saudara? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau orang yang mendua hati itu pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Satu contoh saja. Kalau kita mempunyai dua istri, mendua hati kita tidak akan tenang dalam hidup kita. Karena satu ini. Enggak, gimana kita untuk ke si A, bagaimana kita untuk ke si B. Itu untuk soal kecil saja. Mengapa kekristenan mengajarkan kepada kita untuk kita jangan beristri lebih dari satu? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi keputusan yang sulit, menghadapi masalah, untuk memutuskannya, libatkan Tuhan dalam hal itu. Seperti Daud contohnya, libatkan Tuhan dalam hal itu. Yang kedua, bertanya kepada Tuhan dalam doa dengan iman yang teguh. Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Saya akan panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah hal-hal yang baru saja kita renungkan itu boleh memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita cakap melakukan segala sesuatu, mengambil keputusan dalam keadaan yang sesulit apapun. Libatkan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Firman mengajarkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah sandaran hidup kami. Kalau ada masalah dalam hidup kami perlu berkomunikasi dengan Engkau untuk memutuskan masalah-masalah sulit. Kami perlu melibatkan Engkau sehingga kami dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.